Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Salsabila Hirunisa, NIM 1212012222, jurusan Hukum Keluarga. Dosen pengampu Bapak Kemas Muhammad Gemilang SHIMH. Pelajaran Hukum Adat. 1. Sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan Batak adalah patrilineal yang mana mengikuti garis keturunan ayah atau laki-laki. Yang kedua, sistem kekerabatan Minang yaitu matrilineal yang mana mengikuti garis keturunan ibu. Selanjutnya, Jawa dan Melayu adalah parental, di mana anak menghubungkan diri dengan keluarga ayah dan keluarga ibu, yaitu mengikuti dua garis keturunan ibu dan ayah. Selanjutnya, sistem perkawinan. Sistem perkawinan Minang dan Batak adalah eksogami, di mana artinya tidak boleh melakukan perkawinan sesuku. Selanjutnya, Melayu dan Jawa adalah eleuterogami, adalah sistem perkawinan di mana sistem ini tidak mengenal ketentuan-ketentuan atau keharusan-keharusan seperti dalam sistem eksogami. Selanjutnya adalah sistem kewarisan. Sistem kewarisan Minang adalah di mana mengikuti garis keturunan ibu. Karena adat Minang atau suku Minang menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu keturunan yang diambil dari garis ibu. Selanjutnya adalah sistem Batak, yang dimana sistem yang berdasarkan mengikut garis keturunan laki-laki atau bapak, dan anak perempuan tidak dapat atau bukan dari sebagian dari ahli waris dalam keluarga. Selanjutnya adalah sistem Jawa dan Melayu, yaitu menggunakan kewarisan di mana para ahli waris mendapatkan warisan masing-masing. Di mana suku Melayu pembagian warisan setelah waris meninggal. Dan di adat Jawa ada juga bernama sepikul segendongan, di mana laki-laki mendapat 2 bagian dan perempuan mendapat 1 bagian. Selanjutnya adalah penyelesaian masalah, di mana Minang diselesaikan dengan musyawarah adat bersama kerabat adat atau dengan ninik mama. Selanjutnya, Batak diselesaikan melalui musyawarah adat di Dalihan Natolu bersama ketua adat dan pihak yang bersangkutan. Jawa diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat bersama ketua adat. Melayu diselesaikan dengan musyawarah mufakat bersama pemangku adat atau lembaga adat Melayu, yang bisa disebut juga dengan LAM di daerah Riau kita ini. Yang kedua, tahapan-tahapan perkawinan. Melayu. 1. Merisik, di mana pihak laki-laki mendatangi orang terdekat, misalnya keluarga terdekat dari calon perempuan, untuk mengetahui bagaimana watak atau mengetahui lebih jelas tentang sifat sang calon perempuan. Kedua, meminang. Setelah ada kata sepakat, maka akan dilakukan upacara peminangan. Orang tua calon pria bersama rombongan akan datang ke rumah calon wanita. Ketiga, mengantar tanda, yaitu dilakukan hari kelima atau keempat dari peminangan. Pihak laki-laki mengundang kerabat, saudara, tetangga untuk ikut dalam acara tersebut. 4. Mengantar belanja, berarti berbelanja perlengkapan pernikahan seperti pakaian, sejumlah uang, dan benda-benda yang harus dibeli. Kelima, menjemput, dilakukan untuk melaksanakan kegiatan dalam majelis nikah atau perkawinan. 6. Menggantung-gantung, berupa kegiatan membersihkan dan lain-lain seperti menghias sebelum acara pernikahan. 7. Limau manis atau limau setawar. Setelah mencukur, seorang ibu atau yang bisa disebut dengan mak andam mengelilingi calon pengantin perempuan sebanyak 3 kali dengan membawa buah kelapa yang dibentuk seperti puncak gunung dan dililit dengan benang 5 warna. 8. Berinai, tujuan untuk menolak bala dan melindungi pengantin dari mara bahaya. Berinai berarti mengoleskan kuku, jari tangan, dan kaki dengan inai. 9. Berandam, kegiatan pencukuran bulu roma dengan tujuan membersihkan calon pengantin dari kotoran dunia sehingga hatinya jadi suci. 5. Akad atau prosesi ijab kabul. 11. Tepung tawar sebagai bentuk rasa syukur yang dilakukan dengan menepuk-nepuk bedak dan memercikan air mawar pada punggung tangan sang pengantin. Selanjutnya, Batak. 1. Mangaririt. Tahapan persiapan pernikahan meliputi memilih gadis yang akan dijadikan istri yang sesuai kriteria laki-laki ataupun keluarga. Biasanya mangaririt ini akan dilakukan karena sang pengantin pria tidak dapat mencari pasangan karena
dalam masa perantauan. Yang kedua, mangelohon tanda, memberikan tanda apabila telah menemukan calon istri dan kemudian saling memberikan tanda. 5. Marhusib adalah pihak laki-laki melamar perempuan yang akan menjadi bagian keluarga mereka dan dihadiri oleh keluarga dekat saja. 4. Marhata sinamot, membicarakan berapa jumlah sinamot dari pihak pria tentang hewan apa yang akan disembelih, berapa banyak undangan yang akan disebar, dan lain-lainnya. 5. Pundun saud, pihak kerabat pria akan mengantar ternak yang sudah disembelih untuk diterima oleh pihak istri. 5. Martumpol, disebut juga acara pertunangan. 7. Martonggo raja, kedua pihak akan membahas prosesi adat hari H lebih rinci. 8. Pemberkatan pernikahan dilaksanakan di gereja oleh pendeta. Atau 9. Pesta adat, disampaikan doa-doa untuk kedua pengantin dan dilanjutkan pemberian ulos. 10. Dialab jual, jika pesta pernikahan di rumah pengantin wanita, maka dilaksanakan acara pembawa pengantin wanita ke tempat pengantin pria. 11. Ditaruhon jual, jika pernikahan dilaksanakan di rumah pria, maka pengantin wanita dibolehkan pulang ke tempat orang tua. 12. Paula une, dimasukkan sebagai langkah untuk kedua belah pihak bebas saling mengunjungi setelah beberapa hari berselang setelah upacara pernikahan. Manjae, setelah pernikah maka kedua pengantin akan dipisahkan rumah dan mata pencarian dari orang tua. 4. Meningkir tangga, setelah melaksanakan pernikahan maka kedua orang tua akan mengunjungi rumah dan makan bersama dengan pasangan baru tersebut. Selanjutnya Jawa. Pasang tarup, berisi harapan kepada pasangan yang akan segera menikah. Diharapkan memperoleh keturunan yang sehat dan baik, berkecukupan dan selalu bahagia. Tarup dipasang di pagar atau pintu masuk. 2. Sungkeman, bukti penghormatan calon pengantin kepada orang tua dan sesepuh. 3. Siraman, dilanjutkan kedua orang tua dan kerabat dekat, biasanya ada 7 orang yang melakukan bertujuan meminta keberkahan. 4. Midodarani, dilakukan calon mempelai wanita, diharuskan berdiam di dalam kamar dan dirias dengan sesederhana. 5. Seserahan di malam Midodareni, di malam yang sama calon pria akan membawa seserahan ke rumah calon pengantin wanita. 6. Belang gantai, dilakukan setelah ijab kabul, yaitu dengan melempar daun sirih yang diisi bunga, pisang dan lain-lain untuk melambangkan kedua pengantin. Melempar kasih sayang. 7. Mengindak endok, yaitu proses injak telur yang berarti mengharapkan untuk pengantin untuk mendapatkan keturunan dan tanda kesetiaan seorang istri. 8. Sindur, dilakukan setelah proses ijab kabul, di mana kain sindur dibentang kepada pengantin oleh ibu dan bersama dituntun sang ayah menuju pelaminan yang bertujuan agar siap menghadapi kesukaran dalam kehidupan. 9. Kacar kucur, proses yang dilakukan mempelai pria dengan mengucurkan bijian-bijian atau uang receh yang disimbolkan sebagai penghasilan. 10. Dulangan atau suap-suapan, memiliki arti diharapkan setelah selalu rukun dan pengertian sesama pasangan. 11. Bubak kawah, biasanya dilakukan saat orang tua pertama kali menerima menantu. Selanjutnya Minang, merisi, tahap pertama di mana pihak perempuan datang ke pihak laki-laki. Kedua, meminang atau batimbang tando, dilakukan pihak perempuan untuk meminang laki-laki. Apabila diterima maka dilanjutkan simbol mengangkat perjanjian. Ketiga, mahanta siriah. Mahanta siriah, perwakilan pihak perempuan datang meminta izin kepada anggota keluarga yang sudah menikah dan sesepuh yang dihormati. Keempat, babako-babaki, dilakukan beberapa hari sebelum menikah dengan tujuan meminta kasih sayang. 5. Malam bainai, dilakukan malam sebelum menikah sebagai ungkapan kasih sayang dan doa restu para sesepuh mempelai perempuan. Keenam, manjampui rapulai, yaitu
calon pengantin pria dijemput ke rumah calon perempuan untuk melakukan akad. Ketujuh, penyambutan anak daro, penyambutan kedatangan calon mempelai laki-laki. Kedelapan, akad nikah dilakukan dengan sistem Islam. Seperti biasanya menikah dari bagaimana Islam yang seadanya. 9. Bersanding di pelaminan. Setelah akad nikah, maka pengantin akan bersanding di rumah anak daro. 10. Memulangkan tanda. Setelah akad nikah, mengembalikan tanda sebagai ikatan janji. 11. Melewatkan galai marapulai, mengumumkan gelar pengantin laki-laki sebagai gelar pendewasaan. 12. Balantuang kanyang dilakukan dengan saling menyentuh kening dan dipimpin oleh sesepuh. 13. Mengaruak nasi kuning, melambangkan hubungan suami istri yang harus saling melengkapi. Selanjutnya pertanyaan nomor 3 adalah membahas tentang artikel lembaga adat. Artikel yang pertama adalah peran lembaga Parbato dalam melaksanakan upacara Mangokal Holi pada masyarakat Batak Toba di Kelurahan Talang Mandi, Kecamatan Mandu, Kabupaten Bengkalis. Yang ditulis oleh Sutri Marice Nenggolan, jurusan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Kampus Bina Widya. Di sini lembaga adat Batak Toba disebut lembaga Parbato memiliki tujuan untuk 1. Untuk menggali, membina, melestarikan, memelihara dan mengembangkan serta mengupayakan pelaksanaan nilai-nilai adat dan sosial budaya sebagai landasan memperkuat dan memperkokoh jati diri masyarakat perantau Batak Toba di Kabupaten Bengkalis tersebut. Yang kedua, melindungi dan membela hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat dan nilai sosial budaya untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan lahir dan batin masyarakat perantau Batak Toba. Selanjutnya, mewujudkan masyarakat adat yang maju, adil dan sejahtera dalam tatanan masyarakat yang berkembang. Selanjutnya, artikel kedua yaitu peranan lembaga adat Melayu Riau dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat di Provinsi Riau, yang ditulis oleh Mariati Bakhtiar, Fakultas Hukum Universitas Riau, volume nomor 9. Di sini peranan lembaga adat Melayu Riau atau LAM dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat di Provinsi Riau. Dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat Provinsi Riau, lembaga adat Melayu Riau juga berperan memproses konflik ini secara aktif dan dengan ikut mendampingi dan turun langsung ke lokasi konflik tanah ulayat tersebut. Namun lembaga adat Melayu Riau dalam menyelesaikan kasus ini tidak mudah dan tidak cepat karena tidak semua pemilik tanah adat yang mengetahui tentang masalah-masalah hukum tanah ulayat tersebut. Sehingga lembaga adat Melayu Riau harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh negara. Dalam menangani banyaknya kasus tanah ulayat, lembaga adat Melayu membentuk gabungan lembaga adat Melayu yang ada di tingkat kota dan kabupaten untuk melakukan mediasi yang sifatnya sementara. Sekian jawaban saya untuk UAS kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.